Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini kita masuk ke pembahasan materi clustering ya. Sorry, materi forecasting ya. Jadi, beberapa minggu yang lalu kita sudah masuk ke dalam materi core-nya dalam apa, core-nya untuk data mining ya. Core-nya data mining itu kan ada beberapa ya. Ada yang, pengelompokan data dibagi 2 ya, menjadi klasifikasi dan clustering, lalu ada apa namanya, prediksi ya. Prediksi ini sebenarnya core besarnya sebenarnya ya. Jadi dalam prediksi itu dibagi lagi menjadi estimasi dan forecasting. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang forecasting. Nah, sebelumnya itu, jangan lupa ya kalian untuk mengabsen, karena absen sudah saya buka via, portal Sintik ya, Sintiknya mahasiswa, jadi sudah saya open di sana, tinggal kalian absen saja, jadi absen jangan, melewati dari jam yang sudah ditentukan, oke? Baik, izin saya share materi pada malam hari ini. Oke, terlihat ya? Ya, sudah Bu. Oke, mmm, oke. Jadi kita masuk untuk materi yang, forecasting pada malam hari ini. Jadi kita udah tinggal menghitung beberapa minggu lagi ini ya, beberapa minggu apa beberapa ini ya, sudah masuk UAS. Jadi forecasting ini adalah, materi prediksi ya, yang terakhir yang akan saya bahas ya, dalam konteks prediksi. Lalu nanti kita akan masuk lagi ke dalam, core yang terakhir untuk data mining yaitu association rule ya. Nah, untuk forecasting di dalam data mining ini itu dalam RPS saya sudah ada beberapa indikator CPMK ya yang sesuai dengan RPS yang sudah saya buat dan sudah disetujui oleh prodi ya. Jadi indikator CPMK itu adalah, parameter yang dibangun untuk melihat capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, khusus untuk forecasting ya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kalian tepat dalam mengolah data forecasting. Yang kedua adalah ketepatan kalian dalam menggunakan algoritma forecasting, dan yang ketiga adalah ketepatan kalian dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berbasis forecasting dengan menggunakan algoritma forecasting tentunya ya. Oke, ini juga sudah saya, apa namanya, sudah saya highlight ya bahwa absensi, kalian bisa absen sekarang, sesuai dengan jamnya ya. Jadi kita ada 1,5 jam insya Allah ya. Jadi 1,5 jam itu kalian harus absen ya, melalui Sintik, mahasiswa ya, sesuai kelasnya. Baik, untuk, pengantar forecasting. Nah, apa sih bedanya forecasting dalam prediksi gitu ya. Prediksi itu sebenarnya kan memprediksi ya atau meramalkan ya, memperkirakan. Nah, kalau forecasting juga sama, sebenarnya dia juga, masuk ke dalam modeling prediktif, modeling prediktif ya. Jadi dia juga melakukan proses perkiraan ya, perkiraan masa depan berbasis nilai ya, berdasarkan data historis, ya. Nah, hubungannya dengan data mining adalah dia termasuk dalam predictive modeling yang memanfaatkan pola untuk prediksi. Nah, bedanya di mana Bu antara forecasting dengan prediksi-prediksi yang lain? Nah, perbedaannya di sini adalah dari sisi, datasetnya ya. Datasetnya itu adalah kalau kita melihat data yang sifatnya itu berbasis waktu ya, berbasis waktu atau time series, rentang waktu ya. Nah, itu bisa tergolong dalam, forecasting, ya. Kalau prediktif itu dia lebih general, lebih umum ya, jadi bisa berbasis data apa saja, mau dia data numerikal maupun data, kategorikal, oke. Jadi di sini contoh kasusnya yang bisa saya, berikan ya, contoh kasus di sini yaitu adalah bagaimana kita memprediksi penjualan. Nah, penjualan itu juga, teridentik dengan, numerik ya, numerik, kemudian bagaimana kita masukkan ke dalam forecasting? Nah, di dalam penjualan itu otomatis kita harus memasukkan, rentang waktu.
Jadi penjualan berbasis bulan misalkan atau berbasis mingguan ya. Jadi setiap minggu itu dihitung berapa jumlah labanya ya kan. Nah seperti itu. Jadi ada data yang bisa dihitung secara, apa namanya, rentang waktu ya. Kemudian ada suhu. Suhu kita bisa misalkan kita ingin meneliti, mencari dataset tentang, perubahan suhu ya, perubahan cuaca misalkan ya. Jadi suhu itu, termasuk di dalamnya itu adalah kelembapan ya, kelembapan suhu ya, kemudian temperaturnya berapa. Nah, itu nanti dihitung, apa namanya, bisa dia berbasis, apa namanya, per detik, ya kan, per jam, per menit ya kan, atau per hari misalkan ya, itu nanti yang menjadi, subset data kalian. Oke, kemudian ada permintaan. Nah, permintaan maksudnya di sini adalah permintaan, barang misalkan ya. Jadi setiap setiap jam kita melihat lagi ada nggak kira-kira, apa namanya, yang order ini ya kan. Itu kan biasanya di dalam sistem e-commerce ya biasanya ya. Jadi ada permintaan barang misalkan, jadi kita melihat setiap jamnya itu ada nggak gitu ya. Jadi, rentang waktunya ada. Jumlah pengunjung juga seperti itu, ya kan kita ingin melihat, memantau misalkan sebuah taman rekreasi, setiap tahunnya itu, bagaimana sih fluktuasi jumlah pengunjungnya ya kan. Nah jadi kita bisa melihat memantau dari perharinya dapat berapa pengunjung ya kan. Nanti itu akan ada, semacam pola ya, semacam pola, baik itu naik maupun turun ya. Jadi ada fluktuatif atau polanya. Nah itu yang dimaksud dengan data yang bisa dilakukan secara forecasting, ya. Kalau dia prediktif lain, artinya prediksi secara global ya, secara menyeluruh istilahnya ya, secara general itu bisa data apa aja, ya, nggak perlu harus ada rentang waktu. Nah, tapi kalau khusus untuk forecasting, dia harus ada komponen data seriesnya. Oke? Eh, nah ini di sini tipe-tipe data. Nah, tipe-tipe data memang hanya satu, ya. Harus ada komponen time series. Datanya itu berbasis time series atau, deret waktu ya, berbasis deret waktu. Nah, komponen-komponen time series ini dia akan melakukan, apa namanya, dia akan memberikan kita pola ya. Pola itu berbasis tren, ya kan, perubahan datanya seperti apa, kemudian, sifat dari datanya itu adalah seasonality. Seasonality adalah bagaimana kita melihat pola periodik secara berulang ya. Kalau kita melihat rekaman jantung misalkan ya, nah itu ada gambar chart-nya itu yang line itu kan, yang line chart itu tapi dia berpola. Nah itu disebut dengan pola periodik. Cyclic juga seperti itu, cyclic itu adalah pola naik turun tapi dalam jangka panjang. Jadi, misalkan dia ada konstan di dalamnya ya kan, ada konstan, kemudian dia naik, ya kan. Kemudian, itu ada polanya, ya, polanya. Nah, kalau yang acak, yang irregular atau noise, itu fluktuasinya acak, jadi dia tidak bisa, kita kayak, ini, kayak semacam forecasting saham, ya. Kalau saham itu kan kadang dia naik, naik sekali, kalau turun, turun sekali, ya kan. Jadi dia itu, apa namanya, polanya itu acak, gitu. Jadi tidak ada pola-pola yang sifatnya konstan, ya. Seperti itu. Jadi tipe data yang bisa dilakukan dalam forecasting adalah tipe data yang memiliki time series atau deret waktu. Oke. Nah, ada beberapa metode secara statistik ya, statistik tradisional artinya statistik, konvensional lah istilahnya ya. Beberapa metode forecasting di sini di sini saya contohkan 2 ya, Prophet sama ARIMA. Nah, kalau Prophet itu memang bagus dirancang untuk menangani deret waktu yang ada polanya. Jadi polanya itu tidak terlihat konstan. Baik baik dia itu polanya cyclic, ya kan, atau bisa berbasis tren ya, itu ya. Jadi ada pola. Nah, itu dia bagus. Nanti akan kita lihat, dalam, demonya ya, demonya. Nanti akan saya demokan nanti, coding-nya bagaimana kita membandingkan antara coding menggunakan Prophet dan ARIMA. Ya, kalau yang kedua ini kadang ada Arima ya, Arima itu juga sama, cuman dia ini sifatnya apa namanya, sifatnya dia datasetnya harus yang, stasioner.
Stasioner itu artinya tidak terlalu yang fluktuatifnya tidak terlalu, naik dan turunnya itu tidak terlalu ini ya, progresif gitu istilahnya. Jadi dia konstan, ya. Konstan sebentar baru terus dia nanti naik, ya kan, gitu. Jadi ada semacam jeda waktu yang bisa yang apa namanya, yang jeda waktu yang lumayan panjang, lalu dia akan naik dan dia kalau Arima itu dia lebih cenderung kepada pola yang, datanya tuh naik terus. Kalau dia turun dia tidak terlalu bagus untuk dilakukan forecasting ya, kalau menggunakan ARIMA, gitu. Jadi kita harus melihat dulu dataset kita, ya, kalau datasetnya kita bagus untuk menggunakan ARIMA, kita pakai ARIMA. Tapi kalau tidak bagus, artinya kalau dia cocoknya untuk kita pakai Prophet, ya Prophet, ya. Ada banyak macam sih sebenarnya, jadi di sini cuma hanya ada 2 yang saya paparkan ke kalian dan akan saya demokan nanti insyaallah ya. Lalu ada visualisasi grafik. Nah, grafik ini penting karena kita ingin melihat bagaimana sih pola yang terdapat dalam dataset kita, ya. Pola yang ada dalam dataset kita, gitu. Jadi di setiap metode itu wajib harus ada grafiknya, harus ada visualisasi grafiknya. Oke. Lalu kita masuk ke metode forecasting yang berbasis machine learning. Nah, kalau yang tadi itu berbasis statistik, sekarang kita berbasis machine learning. Nah, di dalam machine learning itu model-model prediktif itu banyak, ya. Ada yang secara klasik itu menggunakan linear regression, ya, model regresi sederhana untuk prediksi, yang seperti saya sudah paparkan kemarin ya, waktu saya mengajar mata kuliah, mata kuliah lagi, ya, mata kuliah ini, tapi untuk yang prediktif, ya, prediksi maksudnya. Itu kan saya ajarkan menggunakan linear regression ya. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam forecasting. Ya. Jadi itu basisnya machine learning. Kemudian ada decision tree, termasuk di dalamnya adalah random forest. Dia berbasis pohon keputusan ya untuk memprediksi. Lalu ada yang berbasis ANN, artificial neural network, ya, dia berbasis jaringan saraf tiruan. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi memang endingnya harus ada visualisasi grafik. Oke, baik itu metodenya menggunakan metode pendekatan statistik maupun pendekatan machine learning. Nah, di tahapan forecasting di dalam data mining maksudnya. Ini sama saja dengan tahapan-tahapan prediksi-prediksi atau pengelompokan data ya. Jadi core-nya data mining itu sebenarnya tahapannya sama aja ya. Tinggal nanti di bagian ini ya, di bagian pemilihan metode ya, di bagian pemilihan metode ini mesti berubah. Karena kita menyesuaikan dengan algoritma apa, ya kan, modelnya seperti apa, lalu bagaimana melakukan evaluasinya. Nah, ini akan berbeda nanti untuk setiap core dalam data mining. Ya. Tapi untuk yang dari awal ini, persiapan pertama ini ya, persiapan data, bagaimana kita mengcleaning data, menormalisasikan data, ya kan, lalu memilih variabel target dan fiturnya, lalu men-split data, membagi dua data menjadi data training dan data testing. Itu sama aja. Ya. Sama aja dalam data mining. Nah, jadi yang berbeda nanti adalah pemilihan metode sesuai dengan core-nya data mining. Oke, core-nya dataset yang akan Anda lakukan. Ya, yang akan Anda buat maksudnya. Lalu yang terakhir ini adalah visualisasi, itu tentu ya. Karena kita ingin melihat, karena orang cenderung cenderung itu kalau dengan gambar itu dia lebih paham. Ya. Kalau dengan gambar dia bisa bisa gampang untuk memahami. Ya. Oke, seperti itu. Lalu masuk kepada model-model evaluasi forecasting. Jadi setelah kita melakukan apa namanya pemilihan metodenya ya, pemilihan metodenya pakai algoritma apa sih ya kan? Nah lalu tentunya setelah modelnya itu kita buat, kita harus evaluasi dong ya. Jadi modelnya itu kita buat, lalu kita lakukan evaluasi apakah nanti modelnya ini cocok atau gimana gitu kan, nggak cocok. Bisa jadi model yang kita buat itu tidak cocok dengan dataset yang kita punya. Ya. Nah, kenapa? Bisa jadi datasetnya itu kurang.
Karena memang semakin banyak dataset itu semakin bagus. Ya, model kita semakin bagus, semakin presisi dan semakin akurat. Ya. Jadi dalam melakukan apa namanya memodelkan sesuatu dalam data mining ya, dalam ilmu data istilahnya ya, itu harus kita lihat dulu datasetnya. Kalau datasetnya kurang, otomatis dia melakukan pemodelan juga lebih tidak bagus gitu lah istilahnya. Artinya mendekati apa? Mendekati ke tidak akurat dan tidak presisi ya. Jadi modelnya kurang bagus. Nah, itu eh, bagaimana caranya kita kalau misalkan model kita tidak bagus, kita harus mencari algoritma yang cocok dengan data itu. Apa algoritma yang cocok untuk data yang se apa namanya yang tidak sebesar gitu, yang tidak besar gitu istilahnya. Jadi size size data juga mumpuni ya. Size data itu juga merupakan salah satu pertimbangan untuk melakukan pemodelan ya di dalam data mining. Entah itu forecasting, entah itu prediksi-prediksi yang lain ya, entah itu pengelompokan data, itu memang size daripada dataset itu juga penting ya. Oke, nah ini ada beberapa parameter atau metrik yang bisa kita lihat ya dalam melakukan evaluasi model untuk forecasting. Ya, ada beberapa ini ada 4 ya. Ini, nah ini nanti kita apa namanya nanti kalian akan ini sendirilah, akan explore sendiri ya. Ini nanti akan muncul sendiri. Kalau kemarin kita menggunakan clustering sama klasifikasi itu menggunakan apa namanya tools Orange ya. Dia langsung melakukan ini ya, melakukan evaluasi model kan jadi dia kelihatan semua di situ. Berapa ininya itu keluar, kelihatan. Oke. Nah, tools-toolsnya itu hampir sama ya. Kalau untuk yang forecasting sama kita bisa menggunakan Excel. Beberapa minggu yang lalu saya sudah memaparkan ke kalian bagaimana menggunakan Excel untuk melakukan linear regression ya dalam metode dalam menggunakan metode prediksi dengan menggunakan apa namanya linear regression ya dengan fitur Excel ya. Jadi dengan tools Excel gitu. Jadi datanya sederhana. Nah, ini yang kalau datanya hanya sedikit ya kita pakai Excel aja lah cukup kan gitu. Jadi nggak perlu pakai yang lain-lain gitu, tools-tools yang lain yang memang datanya hanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, misalkan ribuan ya, nah itu perlu tools yang memang mumpuni untuk apa namanya dengan kapasitas dataset yang besar. Nah ini Orange Data Mining juga ya kemarin sudah saya contohkan ya bagaimana memvisualkannya atau melakukan pemodelan dalam Orange ya. Jadi dia tinggal drag and drop aja, drag and drop aja. Cuman kalau untuk forecasting, kemarin sudah saya apa namanya? Sudah saya membuat pipeline-nya dalam Orange itu sepertinya dia tidak mumpuni untuk melakukan forecasting. Karena mungkin mungkin memang versi Orange yang saya punya itu bukan versi yang terbaru. Jadi fitur-fiturnya hanya sedikit gitu. Jadi hanya 3 langkah dalam membuat pipeline itu sudah jadi. Tapi hasilnya saya kurang puas. Maka saya menggunakan Google Colab kemarin. Menggunakan Google Colab untuk menghasilkan apa namanya untuk membuat model forecasting ya dengan data yang sama ya. Dan hasilnya juga berbeda ya. Dengan menggunakan Orange dan menggunakan Google Colab. Itu hasilnya akan berbeda. Jadi saya lebih puas menggunakan Google Colab ya. Gitu. Jadi ada Rapid Miner. Rapid Miner ini hampir sama dengan Orange ya. Jadi tergantung versi versi softwarenya. Kalau versi softwarenya itu masih yang lama, dia fitur-fiturnya tidak mumpuni ya untuk melakukan apa namanya melakukan pemodelan ya seperti itu. Jadi kalau saya sih lebih lebih cenderung ke menggunakan Google Colab ya karena memang pertama free ya dan dia juga mumpuni untuk dataset yang size-nya lumayan besar. Lalu ada Power BI dan Tableau. Nah, Power BI ini sebenarnya untuk visualisasi data ya, visualisasi data. Dia di dalamnya itu tidak punya fitur untuk melakukan pemodelan. Jadi modelnya itu dibikin dulu ya.
Setelah modelnya dibikin, baru kalau kita ingin memvisualkan secara interaktif, ya bisa menggunakan Power BI atau Tableau. Ya. Jadi dia dalam dua tools ini dia tidak memiliki apa namanya fitur untuk membuat model, baik itu model pengelompokan ya. Tapi kalau pengelompokan biasa sih ada ya, kalau di Tableau itu ada pengelompokan biasa ada. Tapi kalau untuk forecasting, association rule, yang core-core yang lebih ini ya, itu nggak bisa. Jadi dia harus dimodelkan dulu, baru divisualkan menggunakan Power BI atau Tableau itu baru bisa. Ya, seperti itu ya. Nah ini let's show the code. Oke, sekarang akan saya share ke kalian bagaimana mendemokan ya. Akan saya share ke kalian demo untuk bagaimana coding yang sudah saya buat di dalam Google Colab ya, untuk memodelkan data dalam untuk forecasting, untuk kebutuhan forecasting. Tapi sebelumnya itu, apakah ada yang mau bertanya? Monggo saya persilakan jika ada yang bertanya. Satu atau dua pertanyaan. Mohon maaf Bu, izin Ya, bertanya. monggo. Sebelumnya kan tadi dibahas data stationary ya Bu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan data stationary? Tapi dalam konteks ini analisis data waktu dan bagaimana karakteristiknya membedakan data ini dari data non stasioner dalam hal penerapan model statistik seperti ARIMA, PROPET atau mungkin VAR seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih Mas Andika ya. Jadi Mas Andika mempertanyakan apa sih sebenarnya data stationer itu ya. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya, apa yang dimaksud dengan data stationer itu. Nah, sebenarnya dalam data stationer itu juga merupakan salah satu data yang berbasis time series. Cuman ada karakteristiknya ya. Jadi dia itu memiliki nilai konstan sepanjang waktu. Jadi dia tidak memiliki apa namanya pola pergerakan yang terlalu signifikan. Jadi dia ada jeda ya kan. Jadi nanti misalkan ya, kalau untuk liburan misalkan ya, untuk harga apa ya namanya ya, kalau harga apa yang kira-kira tinggi ya pada saat liburan itu, pada saat liburan atau high season itu ya, itu apa namanya, dia kan ada jeda tuh. Kalau tidak masuk ke high season misalkan, dia apa namanya, nilai datanya itu hanya berkisar tentang di situ-situ aja. Tidak ada pergerakan-pergerakan yang terlalu signifikan ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam high season ya, atau liburan ataukah itu weekend ya, dia akan bergerak naik naik gitu. Jadi dia akan berubah berubah dari yang tadinya ini, tapi nanti perubahannya itu enggak terlalu jauh juga, ada jeda lagi ya. Jadi eh, yang membedakan data data series yang sifatnya data stationary maupun yang tidak, yang apa namanya, yang unstationary ya, itu tadi ya. Jadi dia memiliki nilai konstan ya, baik itu nilai minnya ya, nilai minnya. Jadi dia fluktuasinya itu hanya di sekitar rata-rata aja, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu yang high banget gitu loh. Jadi kayak apa namanya, kayak penjualan ya, misalkan penjualannya itu hanya statistiknya itu tidak terlalu yang langsung tinggi, langsung rendah gitu kan, langsung tinggi gitu kan. Jadi trennya itu nggak jelas gitu. Jadi dia trennya itu nggak jelas gitu. Jadi kapan sih harus dia ini? Nah, seperti itu kalau untuk yang apa namanya, yang stationer ya. Jadi dia juga merupakan time series, tapi dia sifat statistiknya itu tetap. Ya. Jadi rata-ratanya tidak berubah ya. Meskipun waktunya itu berubah, tapi dia rata-ratanya tetap sama gitu. Variansinya juga tetap konstan gitu kan. Kemudian dia tidak tergantung waktu. Jadi hanya tergantung pada lag. Lag itu adalah selisih waktu. Ya makanya tadi saya bilang akan ada perubahan ketika eh, apa namanya, waktu itu dibedakan. Jadi ada high season, ada low season, ya kan? Ada high season dan low season, itu kayaknya seperti penjualan tiket ya. Jadi penjualan tiket itu
rata-ratanya itu kalau yang untuk low season itu ya normal aja gitu kan, nggak ada yang perubahan signifikan gitu, nggak terlalu apa namanya berubah terlalu drastis gitu ya. Nah, begitu juga ketika masuk di dalam high season, jadi datanya itu ya seperti apa namanya tidak terlalu ini pergerakannya nggak terlalu yang signifikan, Mas. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk data stasioner. Jadi ketika data itu menjadi data unstationer, kalau kita mau melihat data yang tidak stasioner itu ya atau unstationer itu, contohnya di pergerakan saham. Tiba-tiba dalam satu hari titik tertentu dia akan turun. Cup, gitu ya. Akan turun. Tiba-tiba lagi di hari itu pun di titik tertentu dia akan naik. Ya kan? Jadi fluktuasinya benar-benar apa? Bergerak gitu. Ya, dia bergerak. Jadi dia tidak tetap. Jadi fluktuasinya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan dia juga bergantung pada tren. Ya, ada tren di situ. Ya, ketika ada tren ada pola terjadi, dia akan bergerak dan bergeraknya itu dia akan naik. Ya, tidak turun, turun, turun langsung drastis, langsung kayak harga emas deh. Ya, harga emas itu tidak mungkin dia turun lagi dalam apa namanya nilai emas di 5 tahun sebelumnya, nggak mungkin. Karena di tengah 5 tahun itu, di tengah 5 tahun itu dia sudah punya fluktuasi yang terlalu tinggi ya. Karena harga emas itu kan naik terus ya, nggak berubah gitu, nggak bakalan turunnya turun drastis gitu, paling turunnya sedikit ya kan, seperti itu ya. Ya seperti itu Mas apa Mas Andika, bisa Baik, Bu. dipahami nggak? Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Oke, oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke Ya, Bu, mau bertanya, ya? eh, itu kan ada tools forecasting untuk kode Python menggunakan Google Colab atau Jupyter Notebook. Heeh. Itu bedanya kalau kita coding dengan Google Colab dan Jupyter Notebook itu apa ya, Bu? Terus jika dalam proyek yang datanya itu berskala besar, itu mana yang lebih disarankan antara dua tools tersebut? Oke, oke. Terima kasih Mbak. Mbak siapa? Mbak siapa namanya? Dian Anissa, Bu. Oke, Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Oke, eh ini ya berarti ya pertanyaannya ya. Google Colab sama Jupyter Notebook ya. Oke. Jadi kalau Google Colab itu sebenarnya dia sudah disediakan oleh salah satu fitur yang sudah disediakan oleh Google ya. Jadi Google itu sudah membuat semacam tempat atau wadah ya yang bisa memungkinkan kita untuk melakukan coding ya menggunakan coding Python di situ. Jadi library-nya sudah disediakan ya kan. Nah, bedanya dengan Jupyter Notebook itu kita harus install ya kan. Kalau seandainya kapasitas apa namanya notebooknya kalian tuh apa namanya ya apa namanya tidak mumpuni ya, jadi dia mesti akan crash ya pada saat kita melakukan coding dia akan crash gitu. Tapi kalau Google Colab kan dia disimpan di cloud ya, cloudnya Google ya. Jadi nggak serta-merta kita mau save sendiri gitu. Tergantung tergantung kita kalau mau nge-save coding ini, misalkan oh coding ini bagus untuk saya save, untuk saya buat portofolio boleh ya. Jadi Google Colab itu tidak tidak di-save secara ini ke dalam komputer kalian. Jadi apa namanya tidak mempengaruhi kapasitas dalam komputer kalian. Apalagi kalau misalkan datanya terlalu besar ya. Nah, kalau data terlalu besar itu apa namanya? Baik dalam Google Colab pun ya. Jadi Google Colab sama Jupyter Notebook itu sama-sama memiliki kapasitas apa namanya? Batas kapasitas ya. Jadi kalau terlalu besar pun itu nanti harus kita bagi dua. Harus kita split datanya ya. Tidak mungkin semuanya data kita langsung langsung masukkan lalu dibaca, itu mesti akan eksekusinya akan lama gitu. Ya, apalagi kalau pakai Jupyter Notebook. Misalkan notebook kalian itu kapasitasnya hanya sekian ya kan. Kemudian dengan banyaknya data set yang apa namanya yang disimpan, yang dibuat ya kan. Nah, itu nanti pada saat eksekusi dia akan crash. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena
tidak mampu untuk mengolah mengolah dataset yang lumayan besar.